Halo semua, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah blueprint, ya cetak biru, untuk menciptakan senjata paling ampuh dalam perang melawan infeksi di rumah sakit. Panduan penggunaan antibiotik. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari satu angka yang jujur aja bikin merinding. 5 juta. Itulah perkiraan jumlah nyawa yang hilang setiap tahunnya gara-gara resistensi antimikroba atau AMR. Ini bukan lagi ancaman di masa depan ya, ini adalah krisis nyata yang terjadi sekarang. Dan medan perangnya ada di setiap sudut rumah sakit kita. Sekarang coba bayangkan dua dunia yang berbeda. Di satu sisi ada rumah sakit X, di mana presepan antibiotik itu kayak nembak sambil tutup mata. Spekulatif, sering meleset dan cuma berdasarkan kebiasaan. Di sisi lain, ada rumah sakit dengan panduan penggunaan antibiotik atau PPAB. Di sini tiap keputusan itu terukur, berbasis data, dan punya satu tujuan jelas, mengendalikan resistensi. Bedanya tuh bukan cuma siang dan malam, tapi antara chaos dan presisi. Jadi intinya apa? Solusi buat keluar dari kekacauan ini tuh sebenarnya udah ada di depan mata kita. Sebuah panduan penggunaan antibiotik atau PPAB yang benar-benar efektif. Dan inilah yang akan kita bangun bareng-bareng hari ini, langkah demi langkah. Dan yang paling penting, ya, ini bukan sekedar saran atau praktek terbaik. Di Indonesia, ini hukumnya wajib. Peraturan Menteri Kesehatan sampai standar akreditasi rumah sakit udah menegaskan, setiap rumah sakit wajib punya program ini. Ini bukan cuma tambahan, tapi pilar utama dari tata kelola klinis yang baik. Nah, ini dia peta jalan kita buat beberapa menit ke depan. Kita mulai dari fondasinya, terus kita kumpulin intelijen lokal, siapin alat tempurnya, dan terakhir kita pastikan panduan ini jadi dokumen yang hidup. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Oke, setiap bangunan yang kokoh itu butuh fondasi yang kuat kan? Nah, dalam blueprint kita ini, fondasinya ya tim yang solid dan aturan main yang jelas dan disepakati bersama. Terus siapa aja sih arsitek di balik blueprint ini? Menurut regulasi, tim ini tuh kayak tim super, isinya dari berbagai disiplin. Bayangin deh, ada dokter dari berbagai spesialisasi, apoteker, perawat, dan, nah ini yang krusial banget, para detektif dari laboratorium mikrobiologi, plus para ahli strategi dari tim pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Semuanya punya peran vital. Kutipan ini bener-bener nangkep esensinya. Tanpa kerja bareng lintas profesi kayak gini, program pengendalian resistensi antimikroba atau PPRA cuma bakal jadi dokumen di atas kertas. Nggak ada gunanya. Setiap anggota tim ini megang satu kepingan puzzle yang nggak bisa digantiin. Selanjutnya, aturan main. Anggap aja ini konstitusi dari presepan bijak. Pertama, terapi empiris atau tebakan awal kita harus berdasarkan data intelijen lokal, bukan cuma kebiasaan, oh biasanya juga pakai ini. Kedua, aturan emasnya, kultur itu wajib diambil sebelum antibiotik dosis pertama masuk. Wajib. Dan ketiga, kita harus bisa ngerem, pakai kebijakan automatic stop order, biar terapi nggak kepanjangan tanpa alasan yang jelas. Sekarang kita masuk ke bagian intelijen. Ingat, panduan antibiotik terbaik itu bukan hasil jiplak atau copy-paste dari rumah sakit lain. Bukan. Yang terbaik itu yang dibikin custom, khusus berdasarkan data dari medan perang kita sendiri. Dan senjata intelijen utama kita itu namanya peta pola kuman atau antibiogram. Anggap aja ini peta medan perang kita. Peta ini nunjukin dengan jelas siapa musuh, bakteri, yang paling sering kita hadapi, dan senjata, antibiotik, mana yang masih mempan buat melumpuhkan mereka. Tapi hati-hati ya, intelijen yang buruk itu lebih bahaya daripada nggak punya intelijen sama sekali. Jadi ada 3 aturan nih biar data kita valid. Spesimen harus diambil dengan benar. Kita cuma hitung isolat pertama dari tiap pasien biar nggak ada data ganda. Dan jumlah sampelnya harus cukup biar signifikan secara statistik. Intinya, sampah masuk ya sampah keluar. Kualitas data adalah segalanya. Nah, ini dia kekuatan peta kuman in action. Coba deh lihat data E. coli di sini. Kasih amoksisilin yang tingkat suksesnya cuma 35%. Wah, itu sama aja kayak main judi dengan nyawa pasien kan? Tapi, begitu kita lihat data, kita jadi tahu meropenem kasih kita peluang 98%. Nah, ini momen di mana kita ubah spekulasi jadi keputusan klinis yang cerdas dan berbasis bukti. Oke, intelijen udah di tangan. Sekarang waktunya merakit senjata dan menyusun strategi penyerangan. Yuk kita lihat alat tempur apa aja yang bisa kita buat dari data ini.
Dan enaknya, kita nggak perlu mulai dari nol. WHO udah kasih kita kerangka kerja strategis yang keren banget, namanya klasifikasi AWRE. Anggap aja ini cara kita menata gudang senjata kita biar rapi dan efektif. AWAR ini membagi senjata kita jadi 3 level. Akses, ini pasukan infanteri kita, pilihan utama buat sebagian besar pertempuran, efektif dan risikonya rendah. Watch, nah ini pasukan khusus kita, lebih kuat, tapi penggunaannya harus diawasi ketat biar nggak cepat tumpul. Dan Reserve, ini adalah opsi nuklir kita, senjata pemungkas, yang cuma keluar kalau semua pilihan lain udah gagal total. Nah, kalau kita gabungin data peta kuman sama strategi AWARE tadi, kita bisa bikin alat yang praktis banget buat para dokter di lapangan. Algoritma tata laksana empiris. Bayangin aja, ini kayak GPS klinis yang ngebantu dokter bikin keputusan cepat dan tepat di saat-saat genting, bahkan sebelum hasil lab keluar. Yuk, kita lihat cara kerjanya di kasus sepsis. Algoritma ini maksa kita buat nanya dulu, pasien ini berisiko kena bakteri super atau MDRO nggak? Kalau enggak, kita pakai senjata dari kategori akses atau watch. Kalau iya, baru kita pertimbangkan senjata yang lebih kuat. Tapi bagian paling pentingnya itu langkah terakhir, deeskalasi. Begitu kita udah tahu siapa musuh sebenarnya dari hasil kultur, kita ganti senjatanya ke yang lebih pas. Simpelnya, jangan pakai bazooka buat bunuh nyamuk. Oke, blueprint udah ada, alat-alatnya udah siap. Tapi ini semua bakal sia-sia kalau cuma jadi dokumen yang menuhi lemari kan? Bagian terakhir ini adalah tentang gimana cara kita menghidupkan panduan ini. Ingat ya, musuh kita, si bakteri itu, berevolusi tiap hari. Makanya panduan kita nggak bisa statis. Panduan yang hebat adalah panduan yang hidup, bernafas, dan beradaptasi secepat musuhnya berevolusi. Dan inilah siklus hidupnya. Ini adalah sebuah lingkaran yang nggak ada akhirnya. Mulai dari pengesahan, lanjut sosialisasi besar-besaran, setelah implementasi kita audit, kita cek. Mana yang jalan, mana yang enggak. Nah, umpan balik dari audit ini jadi bahan bakar buat revisi, yang nantinya bakal muter lagi siklusnya. Ini proses perbaikan tanpa henti. Terus, gimana kita tahu program ini berhasil? Kita ukur dari 2 sisi. Sisi kuantitas, apa kita pakai antibiotik lebih sedikit? Ini diukur pakai DDD. Tapi yang jauh lebih penting, sisi kualitas. Antibiotik yang kita pakai udah tepat guna belum? Metode kayak evaluasi Gissens bantu kita jawab ini per resep. Jadi bukan cuma soal berapa banyak, tapi seberapa tepat. Dan inilah hasil akhirnya. Ini tujuan kita dari awal. Sebuah blueprint yang solid itu menciptakan lingkaran positif. Resep yang lebih cerdas bikin pasien lebih aman, dan ujung-ujungnya laju resistensi bisa kita kendalikan. Kemenangan di semua lini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh lihat panduan antibiotik di tempat kerja Anda. Apakah itu kompas yang hidup, yang benar-benar nuntun setiap keputusan klinis, atau cuma jadi pajangan yang ngumpulin debu di rak? Perang melawan resistensi ini, menang atau kalahnya, ya ditentukan dari jawaban atas pertanyaan itu. Terima kasih.